punya istri. Perempuan gatel lo, lakor lo. Lo lihat lo punya anak cewek. Tahu lo, anak lo kena karma kayak lo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Mas Farid. Alhamdulillah. Selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Tika. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Mbak Tika yang sudah mau menyempatkan hadir ke sini. Dan Mbak Tika, tadi kita juga lihat di depan udah ada beberapa cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa Mbak Tika. Nah, saya mau tanya Mbak Tika, apa sih permulaan kejadian itu bisa terjadi itu dari apa? Saya janda anak satu. Saya ditinggal suami saya dari anak saya masih bayi. Itu saya sampai sekarang anak saya umur 4 tahun saya nggak tahu ayah kandungnya kemana dan dia masih hidup atau enggak aja saya udah nggak tahu sama sekali. Nah, alasan meninggalkannya apa, tahu nggak? Sempat ada masalah sih, Mas. Saya dibohongin. Waktu pertama nikah dia bilang duda. Terus setelah menikah saya melahirkan, nggak taunya baru kebongkar semuanya, nggak taunya dia masih punya istri. Dan istrinya juga pernah datang ke rumah saya marah-marah. Itu saya tahu itu setelah saya melahirkan dia sering pulang ke Surabaya. Alasannya kerjaan. Nggak taunya di Surabaya memang masih ada istrinya. Nah, dulu awal mula kenal sama suami ini dari mana dan di mana? Di kerjaan saya kenal dia. Kerjaan, nggak tahu memang nggak ada tabiat dia misalnya udah punya istri gitu, nggak ada? Enggak, saya nggak tahu. Nah itu nggak taunya salahnya saya nggak tahu. Waktu belum nikah juga saya belum pernah dikenalin sama keluarganya. Cuma waktu pas nikah ada sih dia bawa seseorang yang ngakunya itu keluarganya dia. Tapi ternyata? Itu ternyata memang benar keluarganya ya atau bukan? teman jauh sih, teman sekedar teman gitu. Tidak ada hubungan darah? Nggak ada. Oke, Pak Ustadz ini merasa ditipu nih oleh suaminya Pak Ustadz. Nah, gimana caranya nih Pak Ustadz untuk menghindari hal-hal yang seperti ini nih Pak Ustadz? Oke. Baik, para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut prihatin dengan apa yang menimpa dari Mbak Tika, tapi sekaligus dari kisah ini menyadarkan pada kita semua bahwa pernikahan itu tidak semata-mata mempertemukan dua individu berlainan jenis, tetapi hendak mempertemukan dua keluarga besar, keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak calon istri. Tadi Mbak Tika menyampaikan bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian berkenalkan, kemudian mengaku sudah duda, kemudian mengajak menikah, dan ternyata Mbak Tika tidak melakukan melakukan ya bahasa kita investigasi lah. Apa investigasi? Tentu investigasi yang ringan, yaitu mencari siapa calon suami saya ini, keluarga dari mana, bagaimana keadaannya. Kita sekali lagi tidak hendak mencari aspek materialnya, tetapi lebih tuntunan agama itu ya supaya tidak terjadi di kemudian hari semacam ini. Karena ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang sahabat yang lainnya mengadu pada beliau hendak menikah. Singkat cerita, kemudian bertanya, apakah kamu sudah melihatnya? Tidak, wahai Umar, saya sudah mempercayakan. Lalu bagaimana? Maka Umar mengatakan, ungdurha, lihat dia. Makna lihat dia tadi itu, atau kalau tidak melihat secara langsung, di hadis yang lain menjelaskan,
boleh diwakilkan untuk melihat bagaimana keadaan. Supaya apa? Supaya mengetahui persis posisi, kedudukan, keadaan, bagaimana calon suami atau calon istrinya supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, kasus yang menimpa Mbak Tika tadi kan setelah menikah, tadi ngakunya duda, ternyata dia sudah beristri. Kecuali dari awal misalkan dijelaskan, saudara Tika, maaf saya mencintaimu dan seterusnya bla bla, saya sudah punya istri. Saya bilang, Anda mau sering istri, kalau dia bersetuju nggak ada persoalan gitu. Tapi ini kan judulnya kan memanipulasi data, padahal pernikahan itu adalah kegiatan sakral, awal yang suci, maka harus dicarikan dengan cara-cara yang baik. Lah, suami yang melakukan al-kadzibu, perbuatan berdusta, mendustai dari pihak calon, maka dia ini dihukumi sebagai berdosa. Mungkin orang bertanya bagaimana status pernikahannya? Status pernikahannya sah, karena syarat pernikahan itu dari pihak perempuan ada walinya, ada saksinya, kemudian ada calon pengantin, kemudian hadir, udah selesai gitu loh. Ada ijab kabulnya selesai. Nah, ini kan selesai. Hanya persoalan tadi kan apa itu merahasiakan atau memanipulasi data duda tetapi ternyata sudah beristri. Nah, Mbak Tika, pas awal ketahuannya seperti apa sih, bagaimana sih? Itu istrinya nelfon ke saya, Mas. Sudah telepon marah-marah, terus pernah sempat datang juga ke rumah saya. Dia marah-marah di rumah saya, ngacak-ngacak rumah saya, dan sampai ibu saya aja pingsan. Ya, saya sekeluarga juga nggak tahu apa-apa, karena saya sendiri juga merasa dibohongin sekeluarga. Dia mau marah-marahnya seperti apa, saya namanya dibohongin, Mas. Saya nggak ada niatan namanya ngerebut suami orang atau jadi orang ketiga, itu nggak ada, Mas. Karena memang dari awal tahunya dia sudah tidak beristri begitu ya. Tika, keluar kamu, Tika. Ada Mana apa? Tika? Saya nyari Tika. Mana Tika? Tika lagi mandi, Nak. Ada apa? Bu, Tika itu telah merebut suami saya, Bu. Bahkan mereka sudah menikah. Gak mungkin. Kamu salah orang kali. Tapi saya punya buktinya, Bu. Ada apa ya? Ini dia. Wanita yang telah merusak rumah tangga orang lain. Gue ini istrinya Rio. Hah? Bisa-bisanya lo udah menikah sama Mas Rio. Mbak, saya nggak tahu kalau Mas Rio sudah punya istri, Mbak. Alah, ngeles lo bisanya. Bu, ajarin dong anaknya. Jangan sampai dia merusak rumah tangga orang lain. Anak saya sih nggak seperti itu. Tanya begitu, Bu. Ibu. Alah, lebay banget sih. Pakai acara pingsan segala. Tika, denger ya. Jangan pernah kamu ganggu lagi Mas Rio. Karena sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah bisa hidup sama Mas Rio. Ingat itu, Tika. Saya nggak kayak gitu, Mbak. Bu. Pak Ustadz, Iya. orang datang seharusnya bertabayun baik-baik, tapi dia datang langsung merusak keadaan rumah, melakukan kekerasan seperti itu. Nah, sebaiknya nih Pak Ustadz, jika ada kasus yang sama, apa yang harus dilakukan oleh istri pertama jika ingin mengetahui benar atau tidak? Iya, yang pertama, benar tidaknya itu tanya pada suaminya. Benar nggak? Apa alasannya dia menikahi si fulan seterusnya? Supaya apa? Supaya perbuatan dia tidak melampaui batas agama. Tadi kan Mbak Tika dan keluarganya nggak tahu menahu karena berkhusnudzon bahwa pertama ketika menikah statusnya jelas sudah dan dibetulkan secara undang-undang, kemudian menikah secara sah ya di KUA ya. Iya. Lah, apalagi semacam itu. Berarti dia telah memanipulasi data di KUA. KUA nggak mungkin tanpa ada, kalau misalkan poligami harus persetujuan dari pihak yang istri yang pertama tadi, ini kan tidak. Yang kedua, kita bisa memaklumi begini Mas Haris. Memaklumi dalam mana begini. Istri melihat suaminya ternyata ada perempuan yang kemudian menikah, kan langsung persepsi dasar dia itu negatifnya itu adalah muncul bahwa suaminya direbut orang, padahal sebaliknya suaminya yang telah melakukan perbuatan tercela yaitu manipulasi data tadi itu. Lah, bagaimana konteks semacam ini? Semacam ini adalah disinilah pentingnya membangun kedewasaan para istri pada suaminya. Supaya apa? Supaya tadi apa yang dilakukan tadi tidak merugikan orang lain. Justru ini kan Mbak Tika keluarganya dirugikan dari pihak suaminya tadi itu. Mestinya kan keluarga Mbak Tika yang menuntut dari suaminya tadi itu, kan karena telah melakukan pembohongan pada keluarga tadi. Mbak Tika sudah menjelaskan kondisi seperti apa ke istrinya.
Iya, sudah saya jelaskan, Mas. Cuma dia nggak terima, dia menganggapnya saya ini pelakor. Dan suami saya ya ikut pulang bersama istrinya itu. Nah, Mbak sekarang setelah kejadian itu suami ada di rumah atau dia sudah pergi? Ada di rumah. Ada di rumah. Iya, ada. Reaksi suaminya gimana setelah tahu istrinya datang? Ya dia juga bingung, Mas. Dia juga bingung. Tapi dia tetap milih istrinya gitu. Terus yang saya sayangkan kenapa baru sekarang kebongkarnya setelah udah ada anak gitu. Yang saya sayangi itu anak, Mas. Iya. Kenapa ini terjadi sama anak saya masih bayi. Kenapa nggak dari dulu aja? Nah, sekarang anak usianya sudah 4 tahun ya. Iya. Kemudian si suami ini setelah kejadian itu apa yang dia lakukan? Nggak ada kabar, Mas. Sama sekali nggak ada kabar. Pergi begitu Dari saja sama pertama dia istrinya? pergi sampai sekarang anak saya umur 4 tahun nggak ada kabar sama sekali. Tahu Makanya tempat itu tinggalnya dia di mana? nggak tahu, Mas. Saya pernah datang ke sana tempat tinggalnya, kontrakannya. Cuma udah pindah. Udah Nah, pindah. selama 4 tahun itu anak sudah bisa berkomunikasi artinya ya. Iya. Pernah menanyakan di mana? Sering menanyakan, Bunda, ayah mana gitu. Apalagi kalau anak saya ngelihat temennya jalan-jalan sama ayahnya gitu, sama bundanya, anak saya suka ngomong, Bunda, ayah mana? Kok Caca jalan-jalan sama bunda aja ya gitu. Ayah mana gitu.